Oke, terus yang ketiga di sini ada komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu dia pengelompokan penduduknya. Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa dari usia atau umur, bisa juga dari jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, dan di sini pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, nah macam-macam. Nah, ini biasanya dihitung dari tergantung lembaganya. Kayak misalkan dari lembaga ketenaga kerjaannya, biasanya yang dilihat adalah dari jenis pekerjaan. Nah, di sini untuk macam-macamnya ya, kayak misalkan di sini berdasarkan usia. Nah, berdasarkan usia juga macam-macam nih mengelompokkannya. Ada yang dari satuan misalkan 0 tahun. Penduduk 0 tahun itu berapa orang? Penduduk yang usianya 1 tahun berapa orang? Dan begitu sampai yang 60 tahun dan juga yang lebih. Kemudian ada juga yang memakai interval. Interval itu dikelompokkan. Kayak misalkan ini usia balita, itu 0 sampai 5 tahun. Atau di sini usia SD, itu 6 sampai 12 tahun. Kemudian di sini usia SMP, usia SMA, usia perguruan tinggi. Kemudian ada juga usia dewasa dan usia lanjut. Nah, ada juga di sini yang berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Produktif itu adalah usia di mana seseorang sudah mulai bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri, memiliki penghasilan sendiri ya. Nah, di sini untuk usia yang tidak produktif di sini ada dua, ada yang belum produktif dan tidak produktif. Yang belum produktif itu usia 0 sampai 14 tahun. Nah, ini biasanya usia anak yang masih sekolah. Nah, usia 15 sampai 64 tahun ini sudah usia produktif karena di usia segini ada beberapa orang yang sudah mulai bekerja. Dan di sini adalah usia lebih dari 65 tahun termasuk tidak produktif karena ini tergolong usia-usia pensiun begitu. Nah, di sini ada contoh pengelompokan ya. Di sini berdasarkan usia ya. Ini usia 0 sampai 4, 5 sampai 9, begitu seterusnya sampai lebih dari 75 tahun. Nah, ini adalah angkanya di kisaran juta ya. Jadi misalkan ada di sini berarti antara 10 sampai 15 juta penduduk. Begitu. Atau yang ini, yang di atas 75 tahun berarti ini kurang dari 5 juta penduduk ya. Begitu. Nah, di sini dikelompokkan yang sebelah sini adalah perempuan, yang di sebelah sini adalah laki-laki. Ini contoh ya, contoh dari piramida atau bagan grafik yang menggambarkan komposisi usia dan jenis kelaminnya begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Halo? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cek. Piramida itu apa, Bu? Piramida itu di sini ada bentuk segitiga ya. Bentuk segitiga. Nah, biasanya memang bentuknya piramida untuk grafik dari berdasarkan usia dan jenis kelamin ya. Karena di sini dibentuknya sebelah sini adalah laki-laki, di sebelah sini adalah perempuan. Ini yang Ibu tunjuk jelas apa tidak? Jelas. Ibu tunjuk Ya. cukup jelas. Nah, di sini untuk kisaran angkanya yang bawah ini adalah menunjukkan juta ya. 0 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta begitu. Terus di sini adalah maksudnya juta itu adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di usia 0 sampai 4 tahun itu berarti banyak sekali. Ya, paling banyak itu di usia 0 sampai 4 tahun. Sedangkan di usia 5 sampai 9 tahun di usia SD ya, di sini agak sedikit berkurang. Gitu. Ya. Begitu seterusnya sampai ke atas. Untuk memahami piramida penduduk ini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini, ya tadi ya berdasarkan jenis kelamin. Nah, biasanya kalau berdasarkan jenis kelamin ini melihat juga karena kebanyakan
penduduk Indonesia yang lebih produktif itu adalah yang laki-laki, bukan yang perempuan. Nah, ini biasanya dilihat ya, bentuk piramida ini untuk melihat seberapa banyak orang yang produktif atau yang menghasilkan dan memiliki pekerjaan. Nah, ini berarti di antara usia 15, yaitu di sini, sampai usia 65, yaitu di sebelah sini ya. Nih, yang 60 sampai 64. Karena di usia 65 tahun itu sudah pensiun kebanyakan, ya tidak banyak yang bekerja. Jadi untuk usia ini adalah usia produktif atau yang bisa bekerja. Ini untuk melihat suatu bangsa atau suatu negara itu apakah dia pengaruh dari kemajuan negaranya ini apakah dari penduduknya atau tidak. Kalau misalkan usia produktifnya banyak tapi belum maju juga negaranya, berarti ada hal lain yang mempengaruhi, begitu. Ya. Jadi ini biasanya untuk melihat dan mengevaluasi negara. Nah, kita lanjutkan lagi ke pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, untuk pertumbuhan, khusus untuk pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan penduduk itu dilihat dari beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, sedangkan untuk kualitas penduduk itu dilihat dari pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan atau pendapatan dalam keluarga tersebut. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, di sini ya faktor kelahiran atau fertilitas ya. Nah, kelahiran. Nah, di sini biasanya yang memicu kelahiran diantaranya di sini adalah pernikahan usia muda, ya. Kemudian tidak melakukan KB. Ada juga hal lain yang mempengaruhi kayak misalkan kesehatan keluarga, dan juga apa lagi ya? Lupa nih Bu ya. Ya udah, itu aja dulu. Oke. Terus kemudian ada faktor kematian atau mortalitas. Nah, untuk yang faktor kematian ini ada juga beberapa pemicunya ya. Di sini ada kesehatan, kemudian tingkat kemiskinan. Nah, kalau untuk kesehatan jelas ya, biasanya orang yang banyak penyakit itu biasanya lebih cepat untuk meninggal. Untuk ininya ya, biasanya sudut pandangnya begitu tuh. Terus untuk tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan ini juga bisa memicu bertambahnya faktor kematian karena biasanya kalau orang miskin saat sakit dia tidak bisa berobat dengan maksimal. Kemudian di sini kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Jadi kalau dalam suatu wilayah itu tidak ada atau jauh dari rumah sakit, klinik, dan puskesmas, apotek, itu biasanya dia akan lebih banyak yang meninggal karena untuk pertolongan pertamanya lebih sulit, begitu. Ya, kemudian di sini ada wabah penyakit, kurang asupan gizi, dan pola makan yang tidak teratur, begitu. Dan kemudian di sini ada migrasi atau perpindahan penduduk ya. Di sini ada macam-macam. Untuk perpindahan penduduk ada yang internasional itu antar negara. Di sini ya yang pertama ada imigrasi. Nah, imigrasi itu berarti ada penduduk yang datang ke daerah tertentu. Jadi perpindahan dari luar masuk ke suatu negara. Nah, sedangkan untuk yang emigrasi ini perpindahan ya dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan menetap. Nah, di sini biasanya untuk keluar ya, kayak misalkan dari Indonesia dia bekerja atau misalkan sekolah di negara lain. Nah, itu emigrasi. Kemudian reemigrasi atau repatriasi. Itu kembalinya imigran ke negara asal. Nah, kalau ini cukup jelas ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, misalkan kalian terlalu banyak ya catatannya di sini, bisa kalian screenshot ya. Cuma mungkin ada hal-hal yang tidak Ibu tuliskan untuk dalam penjelasannya. Nah, di sini ada migrasi nasional atau internal. Nah, ini biasanya antar
wilayah di dalam suatu negara. Nah, di sini yang pertama ada urbanisasi, yang ini perpindahan dari desa ke kota. Nah, ini biasanya tujuannya untuk menetap. Biasanya kayak dari Cirebon, terus pindah ke kota yang lebih besar, kayak ke Bandung atau ke Jakarta, begitu. Biasanya di situ untuk mencari pekerjaan dan juga menetap karena biasanya tempatnya lebih fasilitasnya itu lebih lengkap begitu ya. Terus transmigrasi. Nah, kalau yang ini kebalikannya, di sini dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya. Jadi misalkan kayak di Jawa itu sudah mulai padat ya. Nah, di sini bisa perpindahan dari Jawa misalkan ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau ke Irian Jaya atau ke Papua. Nah, itu disebutnya transmigrasi gitu. Sampai sini jelas nggak perbedaannya? Ya, untuk urbanisasi tadi dari desa ke kota, untuk transmigrasi dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang jarang penduduknya. Jadi lebih ke kota besar ke kota kecil, itu transmigrasi. Begitu. Atau dari kota ke desa bisa juga. Oke, kita lanjut untuk transmigrasi khusus ya. Ini untuk dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Di sini kayak misalkan ada bencana alam, terus daerah terkena pembangunan proyek. Jadi kayak misalkan di suatu wilayah itu ada proyek, kemudian warga di sekitarnya terkena dampak dan juga dibutuhkan untuk pindah dari wilayah tersebut, maka terjadilah di sini transmigrasi khusus, begitu. Terus di sini transmigrasi spontan atau swakarsa. Ini dilakukan oleh seorang atas kemauan dan biaya sendiri ya. Nah, di sini biasanya dia berpindah dengan kemauan sendiri ya. Bisa jadi karena dia mau melakukan urbanisasi yang tadi dari desa ke kota, atau misalkan dia ada hal lain yang ingin dilakukan di tempat lain. Nah, kemudian ini transmigrasi umum. Ini biasanya dibiayai oleh pemerintah. Biasanya ini diberikan perintah oleh pemerintah, dikasih tahu, silakan kamu pindah ke wilayah ini, nanti akan dibiayai dan juga diberikan fasilitas untuk berpindahnya, begitu. Entah itu hanya sekedar fasilitas dalam perjalanan ataupun yang mendapatkan fasilitas hingga ke tempat tinggal di wilayah dia pindah. Kemudian di sini ada ruralisasi. Nah, kalau ini dari kota ke desa ya. Dari kota ke desa. Ini biasanya, ini karena ini kebalikannya urbanisasi ya. Bu. Kenapa? Iya, kenapa Syifa? Kenapa Syifa? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini tadi ya, ruralisasi itu dia kebalikan dari yang urbanisasi. Ini kenapa? Oke, di sini terus ada evakuasi. Ini khusus untuk jika ada ancaman ya, bisa ancaman perang atau yang bencana alam. Biasanya kalau misalkan ada bencana alam, penduduknya untuk perang atau bencana alam ya, biasanya penduduknya itu dievakuasi, diminta untuk pindah biar tidak terkena dampak dari dua hal ini. Tadi kan nanya dulu. Sudah. Yang lain apakah suara Ibu kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Suara Ibu jauh. Jelas. Jelas. Oke, berarti ini banget, Bu. Keisha sama siapa ini? Siva ya. Siva sama Keisha. Coba dicek lagi volumenya sama headsetnya barangkali ya. Soalnya yang lain jelas nih, Dek.
Oke. Untuk sampai sini, dinamika penduduk, ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi kalian boleh catat atau misalkan kalian screenshot saja boleh ya. Yang penting nanti kalian bisa memahami lagi. Kalau misalkan ada hal yang tidak atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Bagaimana? Ada yang kurang jelas? Enggak, kalau simak sendiri atau di foto kayaknya. Ya, gitu. Kalau SNK kan cuma KTP aslinya aja. Kalau SNK bisa di Halo? yang ini. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Udah, Bu. Nah, oke. Tadi dinamika penduduk ya. Dinamika penduduk ini biasanya kita untuk mengetahui kualitas penduduk dari suatu negara ya. Jadi bukan hanya kuantitas atau jumlah, tapi juga kualitasnya. Tadi ya, jadi melihat juga faktor dari kelahirannya, kematiannya, perpindahannya. Jadi biasanya ini juga menjadi titik ukur apakah negara ini nanti termasuk negara miskin, negara berkembang, atau negara yang maju begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke keragaman etnik ya. Di sini etnik itu adalah suku ya. Etnik itu suku. Jadi di sini intinya adalah keragaman suku penduduk di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada lebih dari 17.000 suku dengan bahasa yang begitu banyak ya, bahasa daerahnya. Nah, di situ kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa ciri fisik masyarakat Indonesia ya dari kelompok rasnya. Di sini ada kelompok ras Papua ya, Melanezoid ya. Di sini ada di Papua, Kepulauan Aru dan Kai. Nah, Pulau Aru dan Kai itu ada di sekitaran Nusa Tenggara Timur ya. Nah, ini bentuk contohnya ya, contoh dari bentuk ras Papua Melanezoid. Nah, di sini bisa dilihat ya bentuknya ya. Kemudian ada ras Negroid. Ini lebih hitam dari yang Melanezoid. Nah, di sini di Kepulauan Andaman. Kalau nggak salah di daerah Maluku ya. Terus di sini ada ras Wedoid. Oke, kita biar nyambung ya. Ras Wedoid. Ras Wedoid itu contohnya seperti ini bentuknya. Ini ada di Siak ya. Siak, Mentawai. Ini biasanya bentuk wajahnya. Ini bentuk ras aslinya ya. Jadi jangan disamakan dengan yang sekarang itu sudah banyak yang bercampur ya. Ada yang sudah bercampur dengan Chinese atau misalkan yang kebule-bulean atau sudah mencampur misalkan orang Papua dengan Jawa, itu nanti bentuknya akan berbeda. Ini yang Ibu munculkan adalah bentuk-bentuk asli ya. Terus di sini ya ada ras Melayu atau Mongoloid. Ada dua macam untuk Mongoloidnya, ada yang Peloto, Melayu tua ya. Di sini Melayu muda. sama ada Melayu muda. Nah, untuk Melayu tua ini di daerah Batak, Toraja, Dayak, itu daerah Sumatera ya. Nah, ini bentuk wajahnya seperti ini. Nah, Ibu kasih tahu juga untuk antara yang Mongoloid dengan 3 ras tadi, itu ras yang A, B, C, D, A, B, C itu lebih tinggi dari yang Mongoloid. Jadi yang Wedoid, terus tadi apa? Negroid dan juga Melanezoid itu lebih tinggi. Cuma ya, mungkin lebih gelap. Di sini yang Jutro atau Melayu muda ya. Ini daerah Madura, Jawa, dan Bali.
Diam dulu menyampaikan ke jauh. Itu juga cas sendiri. Oke, ya. Itu tadi adalah bentuk kelas di Indonesia. Nah, sedangkan untuk kebudayaannya berbeda-beda lagi nih nanti. Nah, nanti bisa kalian cek juga ya. Di sini ada bentuk-bentuk yang berbeda di tiap daerah. Kayak pakaian adat, lagu daerah itu biasanya tergantung bahasa daerahnya. Terus di sini tarian daerah, rumah adat ya, upacara adat itu juga beda-beda. Juga ada banyak lagi kayak misalkan senjata itu biasanya juga beda-beda antara yang di Sumatera dengan yang di Kalimantan atau yang di Sulawesi begitu. Nah, di sini Ibu akan munculkan contoh ya. Ini contoh pakaian adat ya. Di sini ada di Aceh. Ini Aceh ada 2 macam ya. Yang ini Aceh Barat, ini suku Gayo. Nah, itu udah beda suku, beda lagi pakaiannya. Di sini yang Jakarta, Betawi ya. Ada 2 macam juga. Nah, di sini ada rumah adat ya. Rumah adat Aceh, bentuknya kayak gini, rumah panggung dengan dengan atap yang seperti ini bentuknya. Terus di sini ada alat musik ya, kolintang, sasando, begini. Kalau di Jawa ada apa? Ada yang tahu? Nah, ini ada rumah gadang ya, rumah tongkonan ini ya. Nah, itu tadi ya materi tentang dinamika penduduk dan juga keragaman etnis di Indonesia. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan nggak? Oh ya, mungkin yang tadi agak telat masuknya, Ibu lupa ngasih tahu di grup ya. Kalau ini kita rekam, jadi yang kalian lakukan juga nanti akan terekam ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Enggak. Tidak? Oke, kalau gitu kita langsung ke tugas ya. Tugasnya bisa dibuka di halaman 54. Di halaman 54. Ya. 54 kalian lihat yang di kotak pertama, soal benar salah. Nah, ini nanti sekalian juga mengevaluasi pertemuan yang dari awal ya, di situ ada kalau misalkan ada yang belum disampaikan juga sama Ibu, bisa kalian cari tambahan informasi di Google ya, boleh. Ya, cuma nanti dicek lagi untuk materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Di sini kalian cukup jawab B atau S. Kalau kalimat itu benar, tulis B. Kalau kalimat itu salah, tulis S. Gitu. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Ibu nanti kalau mau minta, kan tadi aku ketinggalan. Jadi kalau mau minta yang materi kayak tadi boleh nggak? Boleh. Nanti untuk materinya, ini video. Penjelasan yang barusan itu nanti akan Ibu rekam dan akan Ibu post di YouTube ya. Iya, Bu. Nanti akan Ibu post di YouTube. Oke. Untuk tugasnya yang tadi ya, silakan dikerjakan untuk yang benar salahnya saja. Jadi untuk bagian yang kedua itu tidak usah dikerjakan soal melengkapi. Ya, nggak usah. Jadi cukup yang benar salah aja. Nanti silahkan dikumpulkan, akan Ibu post di Classroom tugasnya bisa dikumpulkan jam 11:30. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Tidak. Oh. Ada, Ibu. Apa? Kalau ini boleh ngerjainnya pakai pensil atau pulpen? Boleh dua-duanya, bebas ya. Biar nanti kalau misalkan salah bisa kalian hapus juga nggak apa-apa. Yang penting nulisnya jelas ya, jangan terlalu samar atau tipis ya kalau pakai pensil ya. Oke? Iya. Oke.
Oke, kalau gitu Ibu tunggu, nanti akan Ibu post tugasnya bisa kalian kirim di jam 11:30 di Classroom, oke? Ibu tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.